selamat pagi, sore, siang, dan malam buat mahasiswa baru Politeknik Negeri Cilacap atau calon mahasiswa baru juga. Kali ini podcastnya Politeknik Negeri Cilacap kedatangan tamu yang sangat jauh guys. Jauhnya dari mana? Dari Depok. Oke, langsung aja kita ketemu dengan Pak Nanda. Pak Nanda adalah Senior Manager di PT TOA Galva Industries. Selamat siang Pak Nanda. Selamat siang. Pak Nanda, ini baru pertama kali ke Cilacap Pak? Yang kali kedua. Oh, kali kedua. Salah. Berarti kalau ketemu saya baru pertama kali ya Pak? Iya, baru pertama kali ketemu saya. Pak Nanda ini beliau di PT TOA Galva Industries sudah berapa lama Pak? Terlalu lama ya, 30 tahun. 30 tahun? Waduh, masa muda, masa tuanya di TOA Galva guys. Ya Pak Nanda sudah 30 tahun di PT TOA Galva, berarti sudah tahu dong Pak bahagia deritanya di PT TOA Galva. Sudah makan asam garamnya TOA Galva ya Pak? Iya, saya mau nanya-nanya nih Pak. Ini kan hari ini hari istimewa ya Pak. Pak Nanda datang jauh-jauh dari Depok untuk ketemu kami untuk kerjasama dalam kegiatan hiring di kampus atau rekrutmen untuk alumni Politeknik Negeri Cilacap ya Pak? Iya. Kalau alumni Politeknik Negeri Cilacap kan setiap tahun selalu di hire nih sama PT TOA Galva Industries. Itu kira-kira motivasinya apa Pak? Mau ngambil kami Pak? Wede, ini buat promosi juga nih Pak, biar siapa tahu ada calon mahasiswa baru. Biasanya kan orang tua tuh kalau mau daftarin kuliah, goalnya anaknya tuh pengen kerja. Nah kerjanya di mana? Nah ini akan diceritakan nih sama Pak Nanda. Ya, yang paling pertama ya kenapa kami Politeknik Negeri Cilacap, yang paling pertama ya karena sudah hubungan cukup lama ya dengan Politeknik Cilacap. Beberapa kali dari personalia kami juga sering datang ke sini dan tanggapan dari Politeknik Cilacap kami pikir sangat bagus. Ya. Memang beberapa tempat lain juga kita juga gitu, tapi Politeknik Cilacap itu menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi. Betul. dari mahasiswa-mahasiswa yang lulus ataupun alumninya menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi, dan juga dari manajemennya ya, manajemen itu juga responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan kami. Dari saya juga ya Pak. Ya. Oh ya Pak, ini dari tadi ngobrol PT TOA Galva Industries itu apa sih Pak? Mungkin orang-orang bisa searching googling, tapi saya pengen denger dari Pak Nanda nih. PT TOA itu apa, bergerak di bidang apa, kemudian produknya apa Pak? Ya, kalau PT TOA sendiri itu bergerak secara khusus di bidang sound system ya. Sound system atau kalau di istilah kita sih public address sound system. Jadi peralatan sound system yang digunakan untuk khalayak ramai. Oh gitu. Untuk publik. Sudah banyak saya sering lihat tulisan toa gitu, berarti itu produknya ya. Oke. Dan kita tidak membuat produk yang untuk personal seperti home audience, itu tidak, jadi lebih kepada publik. Publik ya. TOA sendiri punya markas besar atau head office-nya di Jepang. Ini adalah perusahaan yang di Indonesia, ini adalah joint venture atau PT TOA Corporation di Jepang dan PT Galva Corporation di Indonesia. Oh gitu. Dan wujudnya adalah PT TOA Galva Industries yang sekarang menaungi saya dan teman-teman yang hari ini datang. Iya, betul. PT TOA Galva Industries itu berarti anak perusahaan Jepang gitu ya Pak? Dari asalnya dari Jepang. Ya, Jepang itu budayanya bagus banget kok Pak. Saya kalau negara yang saya ingin tuju adalah Jepang Pak. Terus saya mungkin nanya nih Pak, kriterianya apa sih Pak yang dicari dari seorang HRD di PT TOA itu untuk merekrut alumni di suatu kampus Pak? Kriterianya seperti apa? Ya, paling penting sih dia punya passion di bidang pekerjaan yang kita tawarkan. Kita punya banyak departemen, misalkan QC atau R&D atau pengembangan produk atau engineering atau juga product and support sendiri. Yang paling penting sebenarnya buat kami itu calon karyawan itu punya passion ya. Yang kemudian disusul ya tentu saja skill ya. Betul. Skill yang memang, kalau skill sih kami tidak meragukan. Hampir semua lulusan perguruan tinggi atau politeknik terutama politeknik di Indonesia saya pikir sudah punya kompetensi, sudah cukup punya kompetensi. Betul. Dan apalagi ada persyaratan uji kompetensi yang itu juga secara rutin dilakukan oleh politeknik. Saya pikir yang paling penting adalah punya passionnya ya. Tapi kadang-kadang tuh Pak, mahasiswa itu susah menentukan aku tuh sebenarnya passionnya di mana. Itu sebenarnya kendala bukan dialami oleh Politeknik Negeri Cilacap aja ya. Itu hampir semua mahasiswa baru semua di Indonesia itu begitu melamar gitu kelihatannya dia tidak
kebanyakan tidak tahu apa yang ingin passion, dilamar betul. gitu. Tapi setelah diterima di TOA, ternyata ini passion saya gitu. Ada juga yang seperti itu ya. Banyak. Justru dari yang alumni Cilacap yang sekarang masih ada di TOA itu ya mereka menemukan passionnya setelah mendalami, masuk di TOA, iya juga betul. mendapatkan bimbingan dari seniornya, akhirnya ya menarik juga ya, banyak Betul. hal baru yang mungkin sehari-hari dia sudah temui tapi dia tidak tahu bahwa dia menguasai hal itu. Ketika masuk TOA baru ternyata ilmu saya bisa diterapkan di sini. Setelah itu ya baru jejak karirnya mereka bisa. Iya betul. Jadi pertama passion guys, passion. Jadi tentukan passion kalian dulu di PT TOA Galva. PT TOA Galva itu di riset dulu atau seperti apa nih perusahaannya. Dan tadi juga Pak Ananda sudah menceritakan nih sedikit banyak tentang produk-produknya PT TOA dan apa saja. Nah biasanya Pak yang dibutuhkan itu apa di lulusan apa Pak? Kita karena sekarang ini kita tadinya ya kita hanya dua jurusan itu, hanya teknik mesin dan teknik elektronika. Ya itu yang kita rekrut sampai hari ini pun hanya dua itu. Tapi ternyata pagi ini kami mendapat penjelasan dari Pak Direktur juga dari Bu Kiki, ternyata ada prodi-prodi yang lain yang juga saya pikir itu masih match dengan kebutuhan PT TOA. Saya pikir peluangnya masih banyak. Oke. Ini kesalahan bukan di tangan Pak Nanda, di saya Pak. Kurangnya informasi. Oke, nanti mungkin tahun depan bisa untuk teknik pengendalian pencemaran lingkungan. Ya, itu juga bisa ya Pak. Ada kemudian. Ada prodi baru Pak, D4 Mekatronika. Ya, mekatronika juga sangat penting untuk. Oke, siap. Nanti ini buat alumni Mekatronika sama TPPL siap di tahun depan hiring oleh PT TOA Galva. Terus Pak, ini saya juga mau nanya nih Pak. Beberapa mahasiswa kita sudah ada berapa Pak alumni di TOA? Sekitar 15 ya. 15. Dari penempatannya di mana aja itu Pak? Hampir semua departemen ada ya, kecuali departemen keuangan tidak ada. Akuntansi lembaga keuangan syariah kita ada besok, siapa tahu bagian keuangan butuh ya. Kalau misalkan itu masih match dengan akuntansi kita kan ya bukan syariah ya. Oh iya. Tapi kalau itu masih memang dasarnya sama, saya pikir masih bisa diterobos. Iya, kita ada di 4 akuntansi lembaga keuangan syariah. Barangkali 3 tahun lagi kita ada lulusan, kita akan tawarkan ke Bapak ya Pak. Ya. Jadi masih ini di produksi ada mungkin ya. Produksi ada, R&D, engineering ada, kemudian bagian QC juga ada, bagian R&D juga ada. Tapi sejauh ini Pak, alumni Politeknik itu gimana? Bandel-bandel? Tidak. Justru saya lihat paling anteng. Paling anteng ya. Harus dipukul dulu baru ngobrol gitu ya Pak. Itu mungkin bisa jadi itu kelebihan mereka, tapi bisa jadi itu juga kekurangan mereka. Oh gitu ya. Karena kurang apa ya, awal-awal masuk itu kelihatannya kurang pede itu dibandingkan beberapa lulusan dari politeknik yang lain atau universitas yang lain. Jadi akibatnya itu menjadi kelihatan progresnya lebih lambat. Tapi sejauh ini itu bukan masalah besar. Karena mereka tetap bisa mengikuti ritme pekerjaan yang kita bebankan kepada alumni. Ya sejauh ini tidak ada masalah. Ada masalah ya. Tapi kalau ditanya kekurangannya ya itu. Iya. Iya, memang mungkin karena dari ujung di desa, di kota yang paling ujung dan kota paling buntu, mungkin anak-anaknya masih susah untuk mungkin nggak kayak saya ya. Nah ini nanti kalian bisa mengikuti pelatihan masuk ke dunia kerja atau soft skill, nanti di Politeknik sendiri ada kegiatan itu. Jadi jangan khawatir, itu sebenarnya bukan harus instan, tapi memang harus Pak, harus dilatih dari awal, ikutan organisasi, ikutan kegiatan-kegiatan mahasiswa, itu salah satu untuk mengasah kalian supaya bisa lebih public speakingnya bagus, ngobrolnya percaya dirinya juga ada gitu ya Pak, confidence-nya ada gitu. Oh ya Pak, ini terakhir nih Pak, saya pengen tahu nih Pak, Bapak kalau kepengen lulusan Politeknik itu yang seperti apa? Yang seperti Bapak, soalnya saya ngerasa saya sudah memberikan alumni sekitar 60 atau 30, tapi yang di hiring cuma 10, atau memang kebutuhannya seperti itu, atau memang ada beberapa kandidat yang tidak sesuai kualifikasi. Sebenarnya yang kepengen Bapak ingin tetap seperti apa alumninya? Ini ya sebetulnya ini juga sekali lagi masalah komunikasi saja. Sebetulnya yang kita lakukan ketika rekrutmen itu kan ya interview. Betul. Nah interview itu sebenarnya kan kita ingin menggali kemampuan dari masing-masing calon karyawan atau kandidat karyawan ini bagaimana. Sebetulnya itu lebih baik lagi kalau calon karyawan yang bisa menjelaskan siapa diri kita, apa sih kelebihan dia. Betul. Ya. Tapi kalau kemampuan komunikasinya kurang, padahal dia punya potensi, padahal dia pintar, tapi tidak bisa mempresentasikan dirinya sendiri. Itu kadang-kadang kita menjadi
Betul, kurang yakin kurang gitu yakin. ya. Iya, suka ditanyain kelebihan kekurangan kamu aja masih bingung. Aku tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa ya? Berarti mereka itu ya Pak harus Ya. lebih tahu dirinya dulu seperti apa. Jadi hari ini tadi juga saya tanya persiapannya apa sih waktu sebelum wawancara, kan kita sudah informasi seminggu sebelumnya, betul. Nah, ada yang ya memang mempersiapkan diri, ada yang tidak mempersiapkan diri. Terus Ya, tapi sejauh ini kalau saya nilai ya dari tahun ke tahun itu, tahun ini masih lebih baik. Iya. Maksudnya ketika kita interview kita bisa dapat informasi yang lebih baik daripada Gitu. sebelumnya. Oh iya. Ya, sekali lagi karena mungkin sudah ada pelatihan di sini, Iya, jadi gitu. kemampuan komunikasinya lebih baik. Oh, Tapi iya. masih perlu ditingkatkan. Iya. Memang nggak bisa instan yang tadi bilang ya Pak. Tapi luar biasa sekali, saya juga sangat bangga nih setiap tahun loh ya PT Toa Galva Industries ini bisa hiring di kami. Kemudian sudah ada beberapa alumni tadi Pak Nanda bilang sekitar 15-an dari awal dari tahun 2000 Mas Muri itu ya nomor 1 Puri Aditama Iya, itu kalau tidak alumni salah, alumni pertama kita yang sudah di sana dan dia bertahan luar biasa. Malah kadang-kadang sharing ke adik-adik tingkatnya seperti apa sih yang dibutuhkan di PT Toa gitu Pak. Iya. Biasanya anak-anak kakak tingkatnya itu ngasih apa ya, kayak ngasih sedikit wacana ke adik-adik kelasnya supaya ketika mereka ada rekrutmen di PT Toa mereka sudah siap. Cuma berarti ini hari ini kira-kira dapat kandidat nggak nih Pak? Kan kita ada 3 tahap ya, untuk bukan 3 tahap, ada 3 sesi. Sesi. Hari ini yang offline di Offline. Cilacap, terus nanti sekitar minggu depan itu ada yang offline di Cimanggis, Cimanggis. atau di Depok. Kemudian setelah itu ada yang online juga. Online Semuanya juga. dari BNC. Iya. Berapa nih Pak yang akan diambil? Kebetulan kita kira-kira ada 10 orang secara 10 orang. total untuk seluruh grup kita ya, kira-kira. Oke. Itu kalau kita dapat tiga tahap ini, 3 Iya. sesi ini. Yang hari ini yang disaring dari 19 orang, kira-kira ada 10 orang yang Bisa lanjut ke bisa tahap lanjut berikutnya. ke tahap berikutnya. Oke. Nanti Habis dari sesi offline kita belum tahu. belum tahu. Habis wawancara ini Psikotes biasanya. psikotes. Iya. Oh gitu. Jadi bukan psikotes dulu tapi wawancara dulu kalau di Wawancara Toa. dulu karena saking banyaknya ya, kalau Oh, iya. psikotes semua. Ya, Nanti itu- koreksinya gitu Iya, ya. iya, itu juga. Biaya juga. Oke, terima kasih banyak Pak Nanda. Ini Ya, sedikit sama-sama. banyak saya sudah dikasih luar biasa pengetahuannya Pak. Jadi teman-teman mahasiswa juga di rumah mungkin calon mahasiswa baru sudah punya gambaran nih. Kalau di kampusnya Politeknik Negeri Cilacap kita sudah ada kerjasama dengan beberapa perusahaan. Salah satunya adalah PT Toa. Kemudian bisa mengadakan hiring di kampus. Jadi kalian tidak perlu apply lamaran, pasti akan diinfokan oleh CDC Career Development Center di Politeknik Negeri Cilacap. Dan ini Pak Nanda hari ini jauh-jauh dari Depok. Terima kasih sekali loh Ya, Pak Nanda sama-sama. kehadirannya bersama tim semuanya. Semoga tidak ini ya bosen atau tidak ngajok bahasa Jawanya untuk bisa datang kembali tahun depan atau mungkin dalam Agustus waktu dekat ini bisa datang kembali ke kita. Ya, kita juga terima kasih ya sudah difasilitasi oleh Career Development di BNC ini. Dan, ya, diberikan tempat, diberikan fasilitas juga yang ya buat kita juga itu memudahkan. Oke. Ya, terima kasih banyak atas Iya. kerepotannya hari ini. Waduh, nggak direpotkan Pak, cukup senang. Saya boleh ikut ke Depok Pak hari ini? Oh, silakan. Masih ada tempat di depan. Masih ada mobil. tempat di depan, oke. Depan mobil tapi. Bercanda Pak. Satu kalimat deh Pak untuk closing Pak buat mahasiswa baru Politeknik Negeri Cilacap atau buat alumni atau mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap supaya mereka motivasinya ada Pak. Ya, yang paling penting jangan takut untuk menjual ide atau ya menyampaikan ide, terutama untuk yang sudah kerja juga ya. Kadang-kadang karena masih merasa fresh graduate, padahal tidak selalu fresh graduate itu selalu under. Gitu. Tapi kalau bisa menyampaikan idenya atau menyampaikan gagasan-gagasannya, ya itu akan sangat membantu ya bagi mahasiswa yang baru memasuki lingkungan kerja. Di lingkungan manapun jangan kehilangan kepercayaan diri untuk menyampaikan ide. Oke. Tetap percaya diri guys, Ya. karena kalian itu sudah diberikan kesehatan, diberikan umur, usia panjang ini, itu adalah modal buat tetap survive struggle gitu ya Pak. Ya. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih Oke, Pak Nanda terima kasih. dan tim. Semoga besok kita ketemu lagi di podcast-podcast Insya Allah. berikutnya. Ya, terima kasih. Oke, ada pantun dari saya. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Tanti Oki Maria Susanti. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dah. Oke, terima kasih Mas Ando.